koloid efek tidak. Nah, di sini dari teman-teman ada yang biasa jalan pagi atau sore hari nggak ya? Nah, itu dari teman-teman pernah menyadari tidak bahwa ketika menjelang sore hari itu terdapat suatu cahaya yang menembus awan dan cahayanya itu terhamburkan. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Nah, jadi di udara itu terdapat beberapa partikel-partikel koloid yang dapat menghamburkan cahaya matahari yang mengenainya sehingga terbentuk suatu lintasan cahaya ataupun garis-garis cahaya. Nah, peristiwa itu merupakan suatu peristiwa yang dinamakan dengan sifat koloid efek Tyndall. Jadi, sifat koloid efek Tyndall merupakan suatu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid sehingga terbentuk suatu lintasan cahaya. Nah, banyak sekali loh contoh-contoh dari sifat koloid efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu, kita dapat menemukannya dalam sorot lampu kendaraan pada malam hari. Selain itu, kita juga dapat melihatnya pada cahaya yang masuk ke dalam rumah melalui jendela. Selain itu, kita juga dapat menemukannya pada saat kita melihat konser, yaitu biasanya terdapat suatu cahaya yang menyorot dan cahayanya itu terhamburkan. Nah, selain itu, kita juga dapat menemukan contoh dari sifat koloid efek Tyndall dalam suatu campuran loh. Nah, kira-kira campuran yang seperti apa ya anak-anak? Oke, jadi campuran itu terdapat beberapa jenis, yaitu ada campuran jenis larutan, jenis koloid, dan jenis suspensi. Nah, di sini terdapat suatu gula, kemudian ditambahkan dengan air. Setelah campuran tersebut diaduk, maka gula tersebut akan larut di dalam suatu air tersebut. Kemudian, antara zat air dan gulanya itu tidak dapat kita bedakan karena gulanya yang sudah larut dalam air. Dan dalam campuran jenis itu hanya terdapat satu fasa saja, yaitu fasa larutan. Nah, campuran jenis ini termasuk ke dalam golongan campuran larutan. Jadi, ciri-ciri dari campuran jenis larutan yaitu bersifat homogen atau tidak dapat dibedakan dan tidak dapat disaring. Nah, selanjutnya di sini terdapat suatu terigu yang kemudian ditambahkan dengan air. Nah, setelah campuran ini diaduk, terigu ternyata tidak larut sempurna ataupun terdapat suatu endapan di dalamnya. Nah, selain itu, antara zat air dan juga terigunya ini juga kita dapat membedakannya. Selain itu, di dalam campuran ini juga terdapat dua fasa karena ada terigu yang masih meredam. Nah, campuran jenis ini merupakan suatu campuran yang termasuk ke dalam suspensi. Jadi, ciri-ciri campuran jenis suspensi itu bersifat heterogen atau dapat dibedakan dan juga dapat disaring. Nah, selanjutnya di sini terdapat susu bubuk yang kemudian ditambahkan dengan air. Ketika campuran ini diaduk, susu ini akan larut di dalam air. Nah, kemudian dalam campuran ini juga berubah warnanya menjadi garuh. Nah, campuran jenis ini merupakan campuran yang termasuk ke dalam koloid. Nah, jadi ciri-ciri dari campuran jenis koloid yaitu bersifat tampaknya itu homogen. Tetapi apabila dilihat dari mikroskop ultra, campuran jenis ini merupakan bersifat heterogen. Nah, campuran ini juga dapat disaring menggunakan penyaring ultra. Oke, itu tadi beberapa contoh mengenai jenis-jenis campuran. Jadi, campuran seperti apa ya yang dapat dimasukkan ke dalam golongan sifat koloid efek Tyndall? Oke, biar tidak penasaran lagi, langsung kita lihat demonstrasinya. Nah, di sini kita akan melakukan suatu demonstrasi untuk membuktikan adanya sifat koloid efek Tyndall dalam suatu campuran tertentu. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa properti yang akan kita gunakan dalam percobaan pada kali ini. Yang pertama ada box berwarna hitam. Kira-kira ada yang tahu tidak ya tujuan dan fungsi dari box berwarna hitam ini?
setiap box berwarna hitam ini agar nantinya pada saat percobaan kita hanya menggunakan satu sumber cahaya saja, yaitu sumber cahaya dari laser. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa sampel yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah susu bubuk, kemudian ada garam, kemudian di sini ada susu kental manis, dan yang terakhir ada kopi bubuk. Nah, langsung kita mulai saja percobaannya. Di sini kita akan mencampurkan susu, kemudian menambahkannya dengan air panas, kemudian kita aduk. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam kotak boxnya. Oke, langsung kita lakukan percobaannya, yaitu dengan memasukkan lasernya ke dalam lubang yang telah disediakan di sini ya anak-anak. Nah, kita langsung sampling saja campuran yang sudah ada di dalam box tadi. Nah, di sini sudah terlihat ya anak-anak, yang mana ketika campuran air dan susu ini diberikan sinar oleh sinar laser menunjukkan bahwa menimbulkan cahaya yang mana cahaya itu terhamburkan. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tadi yang mana cahaya yang ditimbulkan itu terhamburkan, maka campuran air dan susu ini termasuk ke dalam golongan koloid. Dan ini juga merupakan contoh dari sifat koloid anak tinggal karena adanya cahaya yang terhamburkan karena partikel-partikel koloid. Nah, selanjutnya akan kita lakukan percobaan, yaitu ada garam. Kita masukkan garamnya ke sini. Kemudian kita kasih air hangat agar lebih mudah cairnya dan larutnya. Kemudian kita aduk. Lalu sempurna, langsung kita tambahkan dengan air putih. Kemudian kita masukkan ke dalam kotak soda. Kemudian kita taruh HP-nya dan kita masukkan kembali lasernya ke dalam lubang. Dan nah, ini anak-anak merupakan hasil percobaan mengenai campuran garam dengan air. Nah, dari percobaan ini menunjukkan bahwa cahayanya itu diteruskan sampai ujung belakang gending. Hal ini menunjukkan bahwa campuran ini termasuk ke dalam larutan dan tidak termasuk ke dalam sifat kulit efek tinggal. Selanjutnya yaitu di sini ada susu lagi anak-anak, tapi di sini yang ibu gunakan adalah susu kental manis. Oke, langsung kita masukkan ke dalam cupnya. Kita tambahkan dengan air hangat. Secukupnya saja. Kemudian kita aduk kembali. Aduk hingga larut.
Berdasarkan hasil percobaan ini menunjukkan bahwa campuran dari kopi dengan air ini termasuk ke dalam suspensi. Hal ini kenapa? Berdasarkan hasil percobaan yang mana ketika laser ini disolatkan ke dalam campuran menunjukkan bahwa cahaya itu terhalang oleh partikel-partikel dari kopinya yang masih mengendap di dalam campuran tersebut. Nah, dari hasil percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa contoh sifat koloid efektif dalam campuran ini dapat kita temukan dalam campuran susu bubuk dengan air dan juga susu kental manis dengan air. Yang mana ciri-cirinya yaitu ketika campuran tersebut disolati oleh lampu laser, maka cahayanya menjadi terhamburkan. Nah, itulah tadi percobaan dan demonstrasi mengenai sifat koloid efek rendah. Wah, akhirnya kita sudah memasuki akhir pembelajaran kita kali ini, anak-anak. Jadi, sifat koloid efek rendah merupakan suatu penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid sehingga tampak suatu lintasan cahaya. Nah, campuran yang termasuk ke dalam sifat koloid efek rendah yaitu jenis campuran koloid. Nah, ada yang masih ingat tidak ya? Gimana ciri-ciri dari campuran jenis koloid ketika diberikan sinar laser? Wah, betul sekali. Jadi, campuran jenis koloid apabila diberikan sinar laser maka akan menimbulkan suatu cahaya yang terhamburkan. Selanjutnya, terdapat jenis campuran yang tidak termasuk ke dalam sifat koloid efek rendah, yaitu campuran jenis suspensi dan campuran jenis larutan. Nah, ada yang masih ingat tidak ya bagaimana campuran jenis larutan ketika diberikan sinar laser? Apa yang akan terjadi? Wah, betul sekali. Jadi, ketika campuran jenis larutan diberikan sinar laser, maka akan menimbulkan suatu cahaya yang diteruskan sampai ke ujung bidang. Nah, selanjutnya sifat koloid efek rendah ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat kita temukan ketika kita melihat sorot lampu kendaraan pada malam hari. Selanjutnya dapat kita temukan dalam sorot lampu cahaya ketika konser sedang berlangsung. Dan yang terakhir dapat kita temukan ketika ada suatu cahaya yang masuk ke dalam rumah melalui ventilasi-ventilasi di jendela. Nah, sekian penjelasan materi dari Ibu mengenai sifat koloid efek rendah. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh anak-anak semuanya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak